Shalom, selamat pagi keluarga besar Heavy Source Family. Kembali kita bertemu dalam renungan pada pagi hari ini. Hari ini saya ingin membawakan satu tema, yaitu ketaatan tanpa koma. Bapak Ibu Saudara, terkadang sebagai manusia nih, kita itu suka banget mencari pembenaran demi diri kita sendiri. Ya kan Bapak Ibu Saudara, yang akhirnya membuat kita itu tidak dapat taat menjalankan firman Tuhan. Karena kita maunya yang penting saya benar gitu kan. Nah terkadang firman Tuhan itu adalah kebenaran yang sesungguhnya, ya kan. Dan kita akhirnya tidak bisa mentaati firman Tuhan karena kita melakukan pembenaran buat diri kita sendiri. Nah saya kemarin melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari ketaatan yaitu adalah kepatuhan, senantiasa tunduk, kesetiaan, dan kesalehan. Jadi, orang yang memiliki ketaatan otomatis akan melakukan segala perintah otoritas yang ada di atasnya dengan setia dan tunduk tanpa protes. Jadi nggak pakai koma, taatnya tuh titik yang ada. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketaatan itu tidak bisa lepas daripada iman. Ya, jadi kalau kita bilang kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, otomatis kita harusnya adalah orang yang taat. Kalau kita taat, kita itu otomatis melakukan segala sesuatu itu dengan setia, dengan saleh, dengan tulus, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi kadang seringkali nih manusia itu kalau taat milih-milih. Melakukan sesuatu yang sesuai firman Tuhan itu maunya yang menguntungkan bagi dirinya. Kalau sesuatu itu tidak menguntungkan biasanya nggak mau taat atau taatnya susah. Mau taat tapi pakai koma. Sedangkan taat yang sesungguhnya adalah itu taat yang penuh. Ada satu kepatuhan. Ada satu kesetiaan, jadi nggak pakai embel-embel. Jadi ya taat gitu. Nggak pakai saya hanya akan taat kalau itu menguntungkan diri saya gitu. Nggak kayak begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau mau taat ya taat. Kalau kita orang beriman sudah seharusnya kita adalah orang yang taat. Ya, seperti itu. Nah, seperti yang sekarang kita seringkali diajarkan ya Bapak Ibu Saudara sama Bapak Gembala. Belakangan hari ini Bapak Gembala sering banget membahas mengenai perpuluhan Bapak Ibu. Itu perintah bukan dari Bapak Gembala. Ya, kita sama-sama tahu, kita sama-sama mungkin sering kali mendengar tentang ayat yang dibilang sama Tuhan ini mengenai perpuluhan. Ya, yang perintahin itu adalah Bapa kita yang di surga. Dalam Maleakhi 3 ayat ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku, Tuhan, tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara, kita kalau lihat perikopnya di dalam Maleakhi 3 ayat 6-12 yang membicarakan tentang persepuluhan ini, itu perikopnya bilangnya gini nih. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Waktu itu pernah dibahas sama Bapak Gembala dalam PA di ibadah doa Selasa mengenai hal ini gitu. Jadi di situ ditulisnya pembayaran persembahan. Bapak Ibu Saudara, namanya kita bayar itu berarti wajib. Makanya di firman Tuhan gak dibilang pemberian persepuluhan. Kalau pemberian itu boleh dikasih boleh enggak. Sama kalau saya punya barang, ya kan, saya mau kasih orang boleh, saya nggak kasih boleh. Tapi kalau kita makan di restoran, itu nggak ada memberi uang. Tetapi kalau kita makan di restoran, kita membayar apa yang sudah kita makan, Bapak Ibu Saudara. Sama juga kayak membayar pajak. Itu hukumnya wajib. Kita sebagai warga negara harus membayar pajak. Ya. Jadi kalau udah dibilang namanya pembayaran persepuluhan, itu sesuatu yang pasti. Jadi harus sebagai orang beriman kita sebenarnya wajib untuk taat kepada perintah Tuhan. Namanya aja bunyinya orang beriman. Ya, ketaatan itu adalah bagian hidup dari orang beriman. Kalau kita taat, kita wajib melakukan apa yang firman Tuhan suruh, termasuk di dalamnya persepuluhan. Itu baru satu dari sebagian besar Bapak Ibu Saudara. Ya.
Jadi kalau kita bilang kita mau jadi pengikut Kristus ya, yang taat, berarti kita akan belajar melakukan semua yang diperintahkan Bapa di surga. Walaupun kita bukan orang yang sempurna, kita masih dalam proses, tetapi kita akan belajar untuk taat. Jadi waktu pas ada yang ingetin kita, oh iya saya harus taat. Waktu kita dengar kebenaran firman Tuhan, firman itu akan menguatkan kita, namanya kita orang beriman, akan menguatkan iman kita sehingga iman kita itu akan mendorong kita untuk melakukan ketaatan sesuai dengan yang Tuhan Yesus perintahkan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Gembala sering menggembar-gemborkan soal persepuluhan, ingat loh, waktu kita taat itu bukan buat orang lain. Ketaatan yang kita lakukan itu buat diri kita. Bonusnya tuh di akhir Bapak Ibu Saudara. Makanya tadi kalau di Maleakhi bonusnya ada ya kan. Ujilah aku kata Tuhan. Apa tuh firman Tuhan semesta? Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Bapak Ibu Saudara, ngomongin berkat, Bapak Gembala juga pernah mengatakan bahwa berkat itu bukan cuma soal materi, tetapi juga soal rohani, kesehatan, dan segala macamnya yang berlimpah sehingga kita jadi berkat buat orang lain. Bagaimana kita bisa jadi berkat buat orang lain lah kita aja gak taat sama firman Tuhan? Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Namanya orang beriman, pengikut Kristus, ketaatan itu mutlak. Jadi kalau misalnya kita sedang diajarkan untuk membayar perpuluhan, berarti kita itu sedang belajar untuk taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena ingat, ketaatan tanpa koma selalu mendatangkan berkat. Tugas kita adalah taat. Gak perlu lagi kita nanya Tuhan, kenapa sih Tuhan kita harus bayar perpuluhan? Atau tanya lagi Bapak Gembala, kenapa sih kita harus bayar perpuluhan? Kan saya udah melakukan ini, saya kan lagi gak punya uang, saya kan pas-pasan, saya kan begini, saya kan udah memberikan buat orang tua saya kan sudah membantu orang yang susah, atau lain sebagainya. Kita gak perlu ngomong gitu Bapak Ibu Saudara. Ketaatan itu mutlak. Jadi kalau kita mau taat bayar perpuluhan, gak usah tanya lagi kenapa sih harus bayar perpuluhan? Karena memang firman Tuhan yang suruh. Tuhan Yesus yang mengajarkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya menyaksikan bagaimana perpuluhan itu begitu luar biasa. Kami menikmati apa yang kami lakukan. Jadi waktu kami taat membayar persepuluhan, saya dan keluarga, maka saya melihat bagaimana Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Ya, tidak pernah sekalipun ada belalang pelahap itu loh Bapak Ibu Saudara, nggak ada. Jadi waktu pas kita melakukan sesuatu, Tuhan selalu berkati tuh Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Tuhan pemegang firman-Nya. Makanya kita harus belajar taat Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu malah lebih wow lagi loh Bapak Ibu Saudara. Zaman di Nehemia, ya nanti Bapak Ibu Saudara mungkin bisa baca dalam Nehemia 10 ayat 37 dan 38. Di situ ada mengatakan ya Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu Saudara baca sendiri bahwa orang-orang Lewi itu memungut persembahan ke kota-kota, memungut persembahan persepuluhan ke kota-kota yang ada diduduki oleh bangsa Israel. Jadi kalau zaman dulu persepuluhan itu, kalau sekarang kan transfer ya Bapak Ibu Saudara, bisa. Kalau dulu persepuluhan itu didatengin. Berarti kalau sampai didatengin itu sesuatu hal yang penting, harus dibayar Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus paham Bapak Ibu Saudara bahwa ini bukannya kata Bapak Gembala, tetapi ini kata firman Tuhan. Kalau kita mau jadi pengikut yang setia, yuk kita mau belajar taat Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Mungkin gak banyak yang bisa hamba-Mu jelaskan Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan, kami mau belajar menjadi pengikut Kristus yang taat, melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan suruh dengan membayar perpuluhan. Berikan ketaatan itu bagi setiap kami yang mendengar pada pagi hari ini, supaya kami boleh menjadi pelaku firman, menjadi orang beriman yang taat, yang bisa jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan setiap kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.